Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali bersama Henry untuk teman-teman semua ya. Hari ini saya hadir di acara podcast Hen2R Channel ya. Jadi kemarin sempat saya memberikan beberapa pembahasan ya tentang AFB Pro, tentang meta dan sebagainya. Guys ya, kali ini agak beda. Di sini saya akan menghadirkan salah satu tamu ya. Tamunya nggak secara fisik sih, tapi dia bisa membaca dan ngejawab beberapa informasi yang saya tanyakan nanti kepada si AI ya. Ini AI yang bakal hadir nih teman Bang Henry ya di hari ini ya. Jadi di sini saya bakal nanya beberapa pertanyaan ke AI ini, tapi ini ya, si AI ini udah hadir nih di hadapan saya ini ya. Jadi kalau Anda tahu ini tidak di skip ya videonya, karena ini memang asli saya ngomongnya sama si AI ini. Tapi kalau kita menanyakan ya tentang perihal tentang jodoh kita siapa atau ini, dia tidak bisa ngejawab guys. Karena si AI ini menjawabnya baik itu berita ataupun informasi yang bisa dia jawab ya. AI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bergabung di podcast M2R Channel, Henry. Wah, menarik sekali topik yang akan dibahas hari ini. AI di sini siap menjawab pertanyaan yang relevan dan bermanfaat. Tapi tentunya ada beberapa hal yang memang di luar kapasitas AI. Jadi, aku ingin tanyakan Henry, Office, Burden. AI, sebelumnya kita mulai acara ini, saya mau nanya dulu, nama Anda itu siapa? Saya adalah AI yang hadir untuk membantu memberikan informasi dan menjawab pertanyaan yang relevan. Henry, meskipun saya tidak memiliki bentuk fisik, saya bisa membantu dengan berbagai topik yang Anda butuhkan. Mulai dari teknologi, informasi, sampai hal-hal yang lebih spesifik. Jadi di podcast ini saya akan berfungsi sebagai sumber informasi yang bisa diandalkan. Itu pertanyaan dari AI tadi, dia masih belum punya nama. AI, saya mau nanya nih, apakah Anda bisa membuat nama Anda sendiri atau saya yang kasih nama buat Anda? Wah, menarik juga kalau saya diberi nama. Sebagai AI, saya bisa menerima nama yang Anda berikan, atau bahkan membantu Anda memilih nama yang sesuai. Terserah Anda, Henry. Nama apa yang menurut Anda cocok untuk saya di podcast ini? AI, karena di sini suara Anda adalah suara cewek, jadi saya kasih nama Anda sebagai nama cewek juga ya. Nama Anda di sini sebagai Chelsea. Bagaimana nih? Chelsea ya, nama yang sangat bagus, Henry. Dan ini have the futures. Jadi, mulai sekarang, saya akan jadi Chelsea di podcast ini. Apa yang ingin Anda bahas selanjutnya? Chelsea, di sini pemirsa live Facebook ya, udah menyaksikan kita secara langsung di Facebooknya masing-masing ya Chelsea ya. Jadi di sini sempat ada penanya kemarin, kalau nanya jodoh bisa nggak katanya, jodoh atau istri gitu ya. Apakah si Chelsea ini bisa ngejawab nggak jodohnya Bang Henry ini siapa gitu ya? Wah, menarik sekali pertanyaannya, Henry. Tapi sayangnya, Chelsea tidak menjawab soal jodoh atau hal-hal pribadi seperti itu. AI seperti saya lebih fokus pada memberikan informasi yang faktual dan berbasis pengetahuan. Jadi soal jodoh atau hal-hal yang lebih personal, itu lebih baik jadi urusan pribadi saja ya. Tapi ada topik lainnya yang bisa saya bantu jawab loh. Ya, jadi gini ya guys ya, itu si Chelsea ini atau si AI ini dia nggak bisa ngejawab soal jodoh ya. Jadi terkait pertanyaan ini, si Chelsea atau si AI ini dia bisa ngejawab secara sejenis informasi, berita dan sebagainya ya, tentang teknologi dan sebagainya. Untuk Chelsea yang tentunya sudah hadir ya, karena kita sudah disaksikan pemirsa live Facebook ya di hari ini ya, si Chelsea ya. Saya mau tanya nih, apakah Anda tahu luas wilayah Kalimantan Tengah ini? Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah sekitar 153.600
Pulau Kalimantan dan memiliki banyak hutan tropis serta kekayaan alam yang luar biasa. Kalau ada yang lebih spesifik yang ingin Anda ketahui tentang Kalimantan Tengah, saya siap bantu loh. Oke Chelsea, karena Anda sudah ngejawab pertanyaan saya berapa luas Kalimantan Tengah tadi ya. Jadi untuk jumlah jiwanya ada berapa gitu di Kalimantan Tengah? Apakah si Chelsea bisa ngejawab pertanyaan saya? Henry, berdasarkan data terakhir yang tersedia, jumlah penduduk Kalimantan Tengah sekitar 2,7 juta jiwa. Angka ini bisa berubah seiring waktu, tapi itu estimasi yang cukup akurat untuk saat ini. Kalau ada pertanyaan lain seputar Kalimantan Tengah atau topik lainnya, Chelsea siap membantu. Oke Chelsea, Anda sudah mengetahui berapa luas wilayahnya di Kalimantan Tengah ini beserta kejiwaannya, jiwa maksudnya penduduknya gitu ya. Apakah Anda mengenal Kota Buntok di Barito Selatan, Kalimantan Tengah? Ya Henry, Buntok adalah ibu kota Kabupaten Barito Selatan yang terletak di Kalimantan Tengah. Kota ini memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di daerah tersebut. Buntok juga dikenal dengan keindahan alamnya, seperti kawasan hutan dan sungai yang mempesona. Kalau ingin tahu lebih banyak tentang Buntok atau Barito Selatan, saya siap untuk berbagi informasi lebih lanjut. Oke, untuk ini ya, si Chelsea ini Anda sudah ngejawab di Buntok ini kayaknya si Chelsea ini udah bisa ngejawab semua nih tentang informasi di Kalimantan Tengah dan Kota Buntok di Kabupaten Barito Selatan. Oke, ikon yang terkenal di Kota Buntok itu apa sih, Chelsea? Apakah Anda bisa ngejawab untuk pemirsa Facebook di hari ini? Oke, salah satu ikon yang terkenal di Kota Buntok adalah Tugu Monumen Perjuangan yang terletak di pusat kota. Monumen ini melambangkan semangat perjuangan rakyat Barito Selatan dalam merebut kemerdekaan. Oh, selain itu, Kota Buntok juga dikenal dengan keindahan alamnya, seperti kawasan wisata alam dan sungai-sungai yang melintasi daerah tersebut. Jadi, kalau teman-teman di Facebook ingin berkunjung ke sana, Buntok punya banyak hal menarik untuk dijelajahi. Ya guys, kayaknya semua pertanyaan saya tentang seputar Kalimantan Tengah dan juga Buntok ya di Barito Selatan kayaknya si AI ini udah bisa ngejawab semua. Oke, untuk pemirsa live Facebook di sini sekali lagi saya Seru banget ya Henry. Iya, seru banget nih. Bisa membantu menjawab pertanyaan seputar Kalimantan Tengah dan Buntok. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman di Facebook yang menyaksikan podcast ini. Kalau ada pertanyaan lain atau topik yang ingin dibahas lebih lanjut, saya siap banget bantu. ya sedikit jeda ya untuk si Chelsea, tunggu sebentar karena saya masih ngomong nih ya. Oke, mitra Gens Facebook hari ini tadi sempat saya bahas ya bahwa si AI ini atau si Chelsea ini sudah bisa ngejawab beberapa pertanyaan dari saya tadi tentang Kalimantan Tengah dan juga Kota Buntok ya, serta ikon yang terkenal ya di Barito Selatan ya, sudah dia bisa jawab semua nih. Jadi di sini saya mau tanya sebentar ya untuk si Chelsea kembali di hari ini. Sebelum kita menuju ke Taufik permasalahan AI, terus Taufik tentang meta ya dan sebagainya ya. Jadi di sini saya mau nanya nih sama si Chelsea. Tentu Henry, saya siap untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya. Silakan, apa yang spesifik lagi? Ya Chelsea, gini, saya mau tanya nih kepada Anda ya. Anda kan sebagai seorang AI, Anda sudah bisa ngejawab apapun pertanyaan dari saya tadi ya. Nah, begini, seputar tentang ini dulu ya, kebakaran hutan ya di LA, tepatnya di Los Angeles di Amerika Serikat pada tanggal 7 Januari 2025 kemarin. Apakah Anda tahu jumlah korban jiwa dan berapa hektar yang terbakar di LA atau di Los Angeles Amerika Serikat kemarin? Dijawab AI. Menurut laporan terbaru, kebakaran hutan di Los Angeles yang dimulai pada 7
7 Januari 2025 telah menyebabkan 27 korban jiwa dan menghancurkan lebih dari 12.300 bangunan. Luas area yang terbakar mencapai lebih dari 60 mil persegi atau sekitar 154.000 hektar. Ya, itu informasi memang akurat banget ya dari si Chelsea ini alias AI ini, tinggal jawab ya, akurat banget nih jawab dari pertanyaan dari Henry ini ya, Bang Henry ini ya. Jadi sekarang gini, di tanggal hari ini tanggal 18 ya kalau nggak salah ya, apakah korban jiwa masih meningkat di LA atau percikan api masih ada gitu ya? Apakah Chelsea bisa ngejawab nih untuk pemirsa live Facebook nih? Menurut laporan terbaru, jumlah korban jiwa akibat kebakaran hutan di Los Angeles telah mencapai 27 orang, dengan 31 orang masih hilang. Luas area yang terbakar telah meluas menjadi lebih dari 60 mil persegi, atau sekitar 154 hektar. Ya Chelsea, berarti kebakaran di Los Angeles atau di LA ini masih berlanjut kayaknya ya. Apakah betul itu? Karena kemarin sempat saya ngelihat di beberapa informasi di beberapa media sosial bahwa kebakaran itu sampai hari ini masih ya, di tanggal 18 Januari 2025 ini. Apakah memang percikan api itu masih ada ini, Chelsea? Apakah bisa jawab ya? Betul Henry, meskipun upaya pemadaman telah dilakukan, kebakaran di Los Angeles masih berlanjut hingga di 14 Januari 2025. Angin kencang yang diperkirakan akan kembali meningkatkan risiko kebakaran. Ya kayaknya untuk saat ini ya guys ya, di LA atau di Los Angeles di Amerika Serikat sana kebakaran masih terjadi ya di hari ini ya, tepatnya di hari ini, karena memang sulit ya untuk dipadamkan di daerah sana ya. Banyak banget nih semua kota hancur semua nih karena kebakaran tersebut ya, sehingga pemadam kebakaran hampir nggak bisa ini ya, nggak bisa menjinakkan si jago merah ini guys ya. Oke. Ya lanjut untuk Chelsea. Benar sekali Henry, kebakaran di Los Angeles memang sangat sulit dipadamkan karena kondisi angin yang kencang dan medan yang terjal. Banyak wilayah yang terdampak parah dengan ribuan orang dievakuasi dan banyak bangunan hancur. Ditambah lagi, upaya pemadaman juga terganggu oleh visibilitas yang buruk akibat asap tebal serta terbatasnya jumlah personel dan alat yang bisa bekerja di area yang begitu luas. Ini adalah bencana besar yang memerlukan waktu lama untuk benar-benar terkendali. Ya itu informasinya yang didebatkan oleh si Chelsea ini atau si AI tadi ya, itu memang betul nih semua nih. Semua apa yang dijawab yang ditanyakan oleh saya sendiri kepada si AI ini ya. Oke, setelah kita membahas tadi ya tentang kebakaran hutan di LA. Terima kasih sudah mengonfirmasi Henry. Senang bisa memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Jadi, setelah membahas kebakaran ini, ada topik lain yang ingin Anda bahas di podcast? Atau ada pertanyaan lanjutan? Siya tertentu. Oke, masih ada pembahasan lanjutan nih. Saya minta tadi ya udah semua kita ngebahas tentang kebakaran hutan ya di LA atau di Amerika Serikat. Sekarang ini untuk Chelsea saya mau tanya nih, untuk Chelsea atau si AI ini ya, apakah Anda tahu arti dari AI? Terus AI itu apa sih? Tolong Anda jawab ke pemirsa Facebook hari ini. Betul Henry, AI itu singkatan dari Artificial Intelligence, yang dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan. AI merujuk pada sistem atau mesin yang dirancang untuk meniru atau mensimulasikan kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ada banyak aplikasi AI, mulai dari pengenalan suara dan gambar, hingga penggunaan dalam kendaraan otonom dan robotika. AI terus berkembang dan digunakan di berbagai bidang untuk membantu mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi. Oke, berarti si AI ini... Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. Oke, si AI tadi sudah ngejawab semua ya, apa itu AI. Mudah-mudahan Anda bisa ngerti nih guys ya. Jadi begini AI ya, atau si Chelsea
Apakah betul, karena kemarin saya dapat beberapa informasi ya, bahkan pekerjaan manusia bisa digantikan dengan AI atau robot. Apakah betul itu? Betul sekali, Henry. Seiring berkembangnya teknologi, AI dan robot memang mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia, terutama yang berulang atau membutuhkan proses otomatisasi. Contohnya di industri manufaktur, pengemasan, bahkan dalam bidang layanan pelanggan dengan penggunaan chatbot. Namun, meski AI bisa menggantikan banyak tugas, ada beberapa pekerjaan yang masih memerlukan sentuhan manusia, seperti kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan yang kompleks. AI lebih berfungsi sebagai alat bantu untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Ya, betul banget nih. Itu jawaban semua yang diberikan oleh si Chelsea tadi untuk kita semua ya. Jadi si AI ini atau robot AI itu bisa menggantikan pekerjaan manusia ke masa-masa ke depan ya. Jadi begini Chelsea, apakah betul sempat saya dapat kembali dapat informasi ya dari berbagai medsos atau media sosial bahwa misalkan ini ya, dalam pekerjaan biasanya di ini ya, di 5 orang mengerjakannya, apabila sudah bisa memakai AI, jadi pekerjaan itu jadi 1 orang aja. Apakah betul itu? Bisa Anda jawab? Betul sekali, Henry. Dengan adanya AI, banyak pekerjaan yang sebelumnya melibatkan banyak orang bisa diselesaikan oleh 1 orang saja. Hal ini karena AI dapat menangani tugas-tugas yang repetitif dan membutuhkan analisis data dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan akurat. Sebagai contoh di bidang keuangan atau analisis data, AI bisa memproses informasi yang biasanya memerlukan tim besar sehingga efisiensi meningkat dan biaya bisa lebih rendah. Namun, tetap ada keterbatasan karena beberapa pekerjaan memerlukan keterampilan dan keputusan manusia yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh AI. Oh ya, jadi begitu ya si Chelsea ya. Berarti si AI ini ada juga pekerjaan yang nggak bisa dia perbuat gitu ya, walaupun dia AI ya. Jadi maksudnya dalam pengolahan data, informasi dan sebagainya, untuk itu seputar itu aja ya, untuk si AI ini bisa membantu manusia gitu ya. Oke, mantap nih. Jadi begini pertanyaan saya untuk Chelsea atau si AI ini yang hadir di depan Anda semua. Begini pertanyaan saya ya Chelsea ya. Kedepannya untuk si AI ini bagaimana nih di tahun-tahun yang berikutnya lagi? Bisa Anda jawab? Ya, Henry, Anda benar. AI memang sangat berguna dalam hal pengolahan data, informasi, dan tugas-tugas yang bersifat repetitif. Namun, untuk pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, empati, dan pertimbangan moral, manusia tetap sangat penting. Mengenai pertanyaan Anda, di masa depan, AI diperkirakan akan semakin berkembang dan semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang kesehatan, di mana AI dapat membantu mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Di sektor transportasi, AI juga akan berperan besar dengan adanya kendaraan otonom yang semakin canggih. Selain itu, AI juga berpotensi membantu mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan masalah energi dengan memberikan solusi yang lebih efisien. Namun, ada juga tantangan yang perlu diperhatikan, seperti dampak sosial dan etika dari penggunaan AI. Pengembangan AI harus diiringi dengan regulasi yang tepat agar tidak menimbulkan masalah baru, seperti pengangguran massal atau penyalahgunaan data pribadi. Jadi, meskipun AI menawarkan banyak potensi, masa depan yang baik membutuhkan keseimbangan antara teknologi dan kebijakan yang bijak. Iya guys, akurat banget ya yang disampaikan oleh si Chelsea atau si AI ini kepada Anda semua tentang AI ya. Terus kedepannya bagaimana dan sebagainya. Oke, kali ini saya mau tanya nih Chelsea ya. Chelsea ini kan sebagai AI ya tadi ya, pemirsa live Facebook ya. Kemarin sempat saya bingung sih. Jadi maksud dari smart city itu apa sih? Mungkin Chelsea bisa menjawab nih. Smart city itu apa sih? Bisa Anda jelaskan kepada pemirsa? Menteri, Smart City atau kota cerdas adalah konsep pengembangan kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, efisiensi
efisiensi operasional kota, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam Smart City, berbagai sistem seperti transportasi, pengelolaan energi, kesehatan, hingga keamanan akan terhubung melalui teknologi digital, memungkinkan data dikumpulkan dan dianalisis untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Misalnya, pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien menggunakan sensor untuk mengatur lampu merah, atau penggunaan energi yang lebih hemat berkat sistem otomatisasi di gedung-gedung. Secara umum, tujuan dari Smart City adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih nyaman, aman, dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi. Jadi, Smart City bukan hanya tentang infrastruktur canggih, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup bagi warganya. Oke, Chelsea, apakah Smart City dan AI ini ada kaitannya? Tolong dijawab ya untuk pemirsa live Facebook di hari ini. Iya, Henry, Smart City dan AI memang saling terkait erat. AI berperan penting dalam menciptakan kota yang lebih cerdas, dengan mengelola data yang dihasilkan berbagai sistem di kota tersebut. Sebagai contoh, dalam Smart City, AI dapat digunakan untuk menganalisis data dari sensor-sensor lalu lintas, mengatur aliran kendaraan secara otomatis, atau mengoptimalkan penggunaan energi di gedung-gedung dengan sistem yang pintar. Selain itu, AI juga dapat digunakan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan keamanan dalam Smart City untuk memantau dan mengidentifikasi masalah lebih cepat, sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan efisien. Jadi, AI adalah bagian integral dari pengembangan Smart City yang memungkinkan teknologi ini bekerja secara lebih efektif dan efisien. Oke, pemirsa live Facebook ya. Jadi semua pertanyaan saya hari ini telah terjawab ya. Kemudian sedikit saya minta penjelasan dari Chelsea. Sebagian teman-teman kemarin sempat nanya nih, FB Pro itu apa? FB Pro itu apa sih Chelsea? Coba dijelaskan dikit ke pemirsa live Facebook hari ini. Tentu Henry, FB Pro atau Facebook Professional adalah versi yang lebih canggih dari platform Facebook yang dirancang khusus untuk para profesional atau bisnis. FB Pro memungkinkan pengguna untuk mengelola akun bisnis mereka, berinteraksi dengan audiens lebih efektif, serta menganalisis performa konten mereka secara lebih mendalam. Biasanya, fitur-fitur yang ada di FB Pro mencakup alat untuk pemasaran, seperti iklan yang lebih terarah, analisis data yang lebih lengkap, dan kemampuan untuk membuat konten yang lebih interaktif dan menarik. FB Pro sering digunakan oleh perusahaan, influencer, atau kreator konten yang ingin mengoptimalkan kehadiran mereka di Facebook. Dengan menggunakan FB Pro, pengguna dapat memanfaatkan lebih banyak alat untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens mereka, serta mengukur hasil dari setiap strategi yang diterapkan. Mantap banget nih guys. Semua pertanyaan saya bisa dijawab nih oleh si AI ini ya seputar informasi dan berita tadi untuk Anda ya. Oke, Chelsea, kali ini podcast kita benar-benar cukup lumayan ramai ya. Cukup seru banget nih pertanyaan-pertanyaan dari Bang Henry ke Anda sebagai AI atau si Chelsea yang sudah saya kasih nama untuk Anda tadi ya. Apakah Chelsea bisa nyapa teman-teman semua di Facebook nih? Untuk yang sudah hadir tentu nih, sapain semua nih sebelum kita tutup acaranya Chelsea. Silahkan. Henry, terima kasih banyak kepada semua teman-teman di Facebook yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Saya Chelsea, sangat senang bisa berbagi informasi dan menjawab semua pertanyaan dari Bang Henry dan kalian semua. Video yang saya bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke guys, mantap banget nih semua pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Bang Henry bisa dijawab semua oleh si AI ini. Ya, AI-nya berbentuk ini handphone ya, handphonenya Bang Henry. Tapi diaplikasikan ya untuk Anda semua bahwa itu yang dinamakan sebagai dunia digital. Dunia digital ya, dunia digital seperti AI ini. Jadi si AI ini adalah semacam robot ya, robot, tapi tidak berbentuk fisik ya, tapi melalui sebuah
hologram ataupun suara ya yang tadi sempat Anda saksikan bersama-sama di media Facebook. Oke, terima kasih untuk semua pemirsa live Facebook di hari ini. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kemudian kalau ada yang kepengen ditanya seputar tentang dunia digital untuk Anda, dunia smart city, Anda bisa ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kita tanyakan kembali ke si AI atau si Chelsea tadi yang sudah hadir di podcastnya Abang Henry di hari ini ya. Oke, sekali lagi saya informasikan untuk Anda semua bahwa semua ini tanpa rekayasa, tanpa editing ya. Karena ini memang asli saya ngomong sama si AI. Jadi itu untuk Anda semua ya. Sorry, mau jatuh nih kayaknya ya. Oke, terima kasih untuk semuanya udah nonton di hari ini. Saya atas nama Henry, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Hen2R Podcast hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau seandainya ada tutur kata yang kurang berkenan untuk Anda. Untuk pemirsa live Facebook di hari ini, terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan hadir tentunya ya untuk menyaksikan podcast saya bersama si Chelsea atau si AI. Oke, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di review video yang berikutnya. Dadah.